Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, malam hari ini saya bersyukur untuk kesempatan yang diberikan sehingga saya bisa membagi kebenaran firman Tuhan malam hari ini, ya. Bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan, tapi semua karena anugerah, semua karena kasih karunia. Malam hari ini kita belajar satu topik, yaitu hidup dalam kasih karunia. Sama-sama kita ucap, hidup dalam kasih karunia. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita butuh kasih karunia. Ya, kita tidak bisa hidup, kita tidak bisa menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya tanpa kasih karunia. Kita butuh kasih karunia. Mari kita membaca bersama-sama di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama. 1, 2, 3. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, surat 2 Timotius ini adalah surat Paulus untuk anak rohaninya Timotius. Dan dikatakan, sebab itu jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Paulus menasihatkan Timotius bahwa kita bisa menjadi kuat oleh karena kasih karunia. Bukan karena kemudaanmu sebagai seorang muda Timotius. Bukan karena kehebatanmu. Bukan karena hartamu. Bukan karena keuanganmu, bukan karena latar belakangmu, bukan karena kapasitas atau potensimu. Timotius menjadi kuat, dan malam hari ini kita bisa menjadi kuat karena kasih karunia. Bukan karena apa-apa, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Bilang teman sudah sebelahmu, saudara, jadilah kuat oleh kasih karunia. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita bisa menjadi kuat karena kasih karunia. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita tidak saja Tuhan mau kita bertumbuh, kita kuat di dalam kasih karunia, tetapi juga Tuhan mau kita juga bertumbuh di dalam kasih karunia. Kita baca di dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengetahuan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kasih karunia tidak saja membuat kita kuat, tetapi kasih karunia juga membuat kita bertumbuh. Jadi kita bertumbuh dari kasih karunia datang kepada kasih karunia. Kita bertumbuh dari iman datang kepada iman. Jadi kita tidak saja kuat, saudaraku, tetapi Tuhan menghendaki kasih karunia itu juga bertumbuh di dalam kita. Kasih karunia itu bertumbuh di dalam kita dan pengenalan kita akan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, satu ayat lagi kita baca di dalam Kisah Para Rasul, ya. Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-32. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Kisah Para Rasul ini adalah kisah yang menceritakan, saudaraku, atau yang mengkisahkan tentang peristiwa yang dialami oleh rasul-rasul, yaitu gereja mula-mula. Di masa itu mereka dalam aniaya, saudara.
Mereka begitu takut, tetapi di bagian Alkitab ini kita temukan. Kita coba baca di ayatnya yang ke-32. Adapun kumpulan orang yang percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, walaupun gereja mula-mula di masa itu mereka dalam kondisi aniaya, tetapi Alkitab berkata mereka hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Artinya mereka hidup dalam kekuatan datang kepada kekuatan, iman datang kepada iman, keberanian datang kepada keberanian, sehingga mereka berani memberitakan firman Tuhan. Amin. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah kelayakan untuk menerima apa yang tidak layak kita terima. Kita tidak layak menerimanya, saudara. Tetapi oleh kasih karunia, Tuhan melayakkan untuk kita terima. Luar biasa. Ya. Jadi kasih karunia itu kita tidak layak, tetapi Tuhan melayakkan kita untuk bisa menerimanya. Nah, kemudian yang berikut saudaraku yang kekasih, kasih karunia adalah kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa melakukan semua kehendak Tuhan. Jadi ada kasih karunia untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu, bisakah semua kehendak Tuhan kita bisa lakukan? Dengan kekuatan sendiri tidak bisa. Kita tidak bisa melakukan kehendak Tuhan dengan kekuatan, dengan kemampuan kita sendiri. Tidak bisa Bapak Ibu. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, seiring perjalanan waktu ketika kita mengiring Tuhan saudara, kita semakin merasa tidak mampu melakukan kehendak Tuhan. Kita semakin tidak mampu melakukan semua kehendak Tuhan. Beda dengan orang Kristen baru Bapak Ibu, semangatnya berapi-api. Tetapi kalau mereka tidak hidup dalam kasih karunia Bapak Ibu, lama-lama akan hilang dari peredaran. Jadi untuk melakukan kehendak Tuhan Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita tidak bisa dengan kekuatan, dengan kemampuan kita sendiri. Amin Bapak Ibu. Kita tidak sanggup Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkata, kalau engkau mengasihi orang yang mengasihi engkau, bisa? Bisa Bapak Ibu? Bisa. Tetapi kita tidak butuh kasih karunia. Kalau mengasihi orang yang mengasihi kita mudah, karena dia baik dengan saya baik dengan dia. Tidak butuh kasih karunia Bapak Ibu. Tetapi ketika orang berbuat jahat dengan kita, kita masih bisa melakukan kebaikan, itu butuh kasih karunia. Itu butuh kasih karunia Bapak Ibu. Kalau kita dipaksa untuk berjalan 1 mil, kita jalan 2 mil, butuh kasih karunia Bapak Ibu. Kalau kita diminta baju, kita kasih jubah, butuh kasih karunia Bapak Ibu. Sangat butuh kasih karunia. Suatu hari Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada seorang datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Guru, kalau saudaraku membuat kesalahan kepadaku, berapa kalikah aku mengampuninya? Apakah 7 kali? Tuhan Yesus berkata, bukan 7 kali,
tetapi 70 kali 7 kali. Bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Berarti 490 kali. Kalau dalam waktu 15 tahun mending, masih bisa. Tetapi ini yang Yesus maksudkan, ini dalam 1 hari, saudara. Ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita dan kita melakukan kebaikan sampai 490 kali, saudaraku. Dalam persoalan yang sama, dalam hari yang sama, orang yang sama, saudaraku. Itu tidak mungkin, saudara. Kalau dengan kekuatan kita, tidak mungkin, Bapak Ibu. Kita butuh kasih karunia. Tadi di sini, saudaraku, saya coba hitung-hitung, Bapak Ibu. Kalau dalam 1 hari, Bapak Ibu, 490 kali kita harus memberi pengampunan kepada saudara kita yang melakukan kesalahan terhadap kita. Berarti, saudaraku, dalam 1 hari kurang lebih 2 menit dia melakukan kesalahan kepada kita. Dalam 2 menit, tempeleng, pa! Saya ampuni. Ya. 2 menit kemudian dia datang lagi, datang tempeleng, saya ampuni. Ya. Sampai 490 kali, masuk akal enggak? Yesus berkata, kalau orang pukul pipi kananmu, apa yang dikatakan? Apa kita kasih pipi kiri atau kita kasih tangan kiri? Bapak Ibu. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, melakukan kehendak Tuhan itu susah, saudara. Bahkan kadang kita berpikir, mana bisa? Ya toh? Mana bisa? Tidak bisa memang. Tetapi saudaraku yang kekasih, kasih karunia memampukan kita untuk bisa melakukan. Kasih karunia memampukan kita untuk bisa melakukan. Jadi saudaraku yang kekasih, itulah kasih karunia, saudaraku. Jadi kita tidak bisa melakukan kehendak Tuhan dengan kekuatan kita. Kita butuh kasih karunia. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca, saudaraku, di Alkitab, saudaraku, dari Kejadian, saudaraku, sampai kitab Maleaki, saudaraku, ya, dari Kejadian sampai kitab Maleaki, semua perjanjian yang Tuhan buat dengan manusia selalu batal. Tidak ada satupun perjanjian yang bisa diselesaikan, saudara. Tidak ada, saudara. Kitab Kejadian, saudara, Tuhan bilang begini, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya, tetapi pohon yang satu ini, yaitu pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kau makan atau raba buahnya, sebab pada saat engkau memakannya, pastilah engkau mati. Manusia tidak sanggup, saudara. Lebih banyak semua, tetapi dia pilih yang itu, saudara. Sehingga kita hari ini, saudara, ada di bawah hukuman. Perjanjian dengan siapa lagi, saudara? Dengan Nuh juga gagal. Perjanjian dengan Abraham gagal. Perjanjian dengan Israel gagal. Hukum Taurat turun, saudaraku. Manusia satu pun tidak sanggup melakukan hukum Taurat, saudara. Kenapa, saudara? Lakukan yang satu, 9 kita lakukan, 1 kita tidak lakukan, batal. Akhirnya apa, saudaraku? Manusia semua ada di bawah hukuman, hukum Taurat. Coba saudara angkat Alkitabmu, saudara. Ada yang bawa Alkitab? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam Maleaki 4 ayat 5 dan 6, itu nubuatan terakhir kitab Maleaki. Kemudian Maleaki, kitab Maleaki, nubuatan di dalam Maleaki 4 ayat 5 dan 6, saudaraku, ya. Nubuatan itu muncul kembali di kitab Lukas 1 ayat 17.
Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kertas putih antara perjanjian dan perjanjian lama dan perjanjian baru, waktunya berapa saudara? 400 tahun. Dari kitab perjanjian lama ke perjanjian baru, Maleakhi 4 ayat 5 dan 6, kemudian muncul saudaraku yang kekasih di perjanjian baru, Lukas 1 ayat 17. Waktunya berapa saudara? 400 tahun. Tuhan tidak ngomong apa-apa. Tidak ada firman apapun saudaraku. Kenapa saudara? Tuhan menyesal. Tuhan menyesal karena pemberontakan manusia, saudaraku yang kekasih. Saya boleh imajinasikan begini, saudaraku. Suatu hari Yesus datang kepada Bapa. Imajinasi ya, saudara. Bapa, kenapa Bapa diam saja? 400 tahun loh. Kalau satu hari saja mungkin, saudara. Tapi kalau perjanjian lama dan perjanjian baru 400 tahun. Itu luar biasa sekali. Tuhan diam, tidak ngomong apa-apa, saudara. Tuhan Yesus datang kepada Bapa, Bapa, kenapa engkau diam saja, tidak ngomong apa-apa? Pasti Bapa bilang, aku nyesal. Manusia setelah mereka membuat perjanjian denganku, mereka selalu memberontak, mereka selalu melawan, dan semua perjanjian itu batal. Nah, bagaimana Bapa? Mereka harus bagaimana, saudara? Pasti mereka dihukum, saudaraku. Tapi Tuhan Yesus bilang, Bapa, bukankah manusia adalah ciptaanmu sendiri? Bukankah manusia adalah gambar dan rupamu sendiri? Tidakkah engkau mengasihi manusia, saudara? Bapa, engkau tidak kompromi dengan dosa. Iya, saya tidak kompromi dengan dosa. Manusia semua ada di bawah hukuman, saudara. Karena Alkitab berkata, manusia berdosa, Allah itu kudus, tidak mungkin bisa bertemu. Sehingga Tuhan Yesus bilang begini, Bapa, bisakah kita membuat perjanjian yang baru lagi dengan manusia? Perjanjian apa itu, anakku? Aku yang menggantikan posisi manusia, mewakili kepada manusia, membuat perjanjian denganmu, saudara. Dan perjanjian itu tidak akan bisa dibatalkan, karena aku berdiri mewakili manusia yang berdosa untuk membuat perjanjian yang baru dengan Bapa. Aku rela mati bagi mereka. Aku rela menebus mereka. Tetapi ada satu syarat, Bapa. Aku minta supaya mereka diam, tinggal di dalam aku. Kita baca di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Yohanes 15. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus hanya membutuhkan saya dan saudara tinggal di dalam dia. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini ada secari kertas, Bapak Ibu. Saya taruh secari kertas ini dalam saku. Yesus menaruh, Tuhan Allah menaruh kita di dalam Yesus. Segala sesuatu yang terjadi dalam Yesus juga terjadi atas hidup kita. Karena kita ada di dalam Yesus, Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yesus diberkati, kita juga diberkati. Yesus menang, kita juga menang. Karena kita ada dalam Yesus, Bapak Ibu. Kita ada dalam Yesus, Bapak Ibu. Jadi apapun yang terjadi dengan badan saya, saudaraku, akan mempengaruhi kertas ini, saudara.
kita ada dalam Yesus, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Semua yang terjadi dalam Yesus. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Coba lihat ayat ini yang terakhir. Berikut dari ayat itu. Ya. Jadi tinggal di dalam aku artinya hidup di dalam kasih karunia, saudaraku. Semua yang terjadi dalam Yesus, kita juga terjadi atas kita. Yesus diberkati, kita diberkati. Yesus menang, kita menang. Karena kita ada di dalam Yesus, Bapak Ibu. Itu sebabnya di bagian Alkitab ini berkata, di luar aku. Jadi kita tidak bisa melakukan kehendak Tuhan dengan kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu. Jangan bilang kita kuat, tidak kuat Bapak Ibu. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa kuat kalau kita ada di dalam Yesus, Bapak Ibu. Tidak mungkin, saudara. Tidak satu pun kita sanggup melakukannya, saudara. Kalau dengan kekuatan kita sendiri, tidak mungkin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita baca di dalam Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai 3. Perhatikan ayat ini. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ayat 2. Karena kepada kita diberikan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Mereka ini orang Israel maksudnya. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Perhatikan, Israel tidak percaya, Israel tidak bertumbuh dalam iman. Ayat yang ketiga Bapak Ibu. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku sekalipun pekerjaannya sudah diselesaikan sejak dunia dijadikan. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perhatikan Bapak Ibu, seluruh bangsa Israel yang keluar dari Mesir, Tuhan sudah mengerjakan, mereka akan masuk Kanaan. Pekerjaan itu sudah selesai. Amin Bapak Ibu. Tetapi kenapa hanya 2 yang masuk? Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Karena mereka dengan kekuatan mereka sendiri, sehingga mereka tidak masuk Kanaan. Alkitab berkata mayat mereka bergelimpangan di padang gurun, seperti bangkai-bangkai, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kenapa saudaraku? Dengan kekuatan sendiri, sehingga mereka bersungut-sungut, sehingga mereka mengeluh, sehingga mereka selalu komplain dengan Musa, saudaraku. Dan itu saudaraku jahat di hadapan Tuhan. Tidak masuk Kanaan, saudara. Semua mati bergelimpangan di padang gurun. Hampir kurang lebih 3 juta manusia bangsa Israel. Masuk hanya 2. Semua mati. Dan perjalanan orang Israel juga menjadi kesaksian, menjadi catatan untuk kita. Bukankah kita juga berjalan di padang gurun untuk menuju kepada Kanaan sorgawi, Bapak Ibu? Nah, kalau kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri, kita akan mati di padang gurun, Bapak Ibu. Kita akan tidak bisa sampai Kanaan. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, semua pekerjaan kita Tuhan sudah selesaikan. Tuhan sudah selesaikan. Bagian kita apa? Istirahat. Istirahat itu bukan tidur, Bapak Ibu. Kita tetap melakukan aktivitas kita.
Tetapi kita melakukannya bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi Tuhan yang menyertai kita. Amin Bapak. Jadi bukan kita sendiri Bapak Ibu. Kita ada di dalam Yesus. Istirahat itu bukan perhentian, itu bukan berhenti. Berhenti berarti tidak bikin apa-apa lagi, bukan begitu. Kita tetap lakukan aktivitas, tetapi dalam pikiran kita, dalam batin kita, kita sadar bahwa kita tidak melakukannya dengan kekuatan kita sendiri, karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ayatnya. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi berkat rohani itu Tuhan sudah apa? Sudah karuniakan. Telah, sudah selesai dikerjakan. Bagian kita apa? Ambil. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ambil. Telah, Yesus telah lakukan. Bagian kita ambil kesembuhan. Bagian kita ambil berkat rohani yang Tuhan telah sediakan. Tuhan telah lakukan, telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Bagian kita yang ambil, karena Yesus sudah lakukan. Ambil itu saudara. Ambil kesehatan, ambil kebutuhan, ambil semua, Yesus sudah lakukan. Nah Bapak Ibu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, coba kita baca di dalam Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketenangan artinya apa? Istirahat. Tuhan bilang pikulah kuk. Saya punya pengalaman Bapak Ibu. Di waktu SMP kami punya tugas biasa membajak. Dan biasanya membajak itu dipasang 2 ekor kerbau. Mungkin di daerah lain mungkin bajak itu pakai sapi, tapi di daerah saya itu bajak pakai kerbau. Jadi kuk itu biasanya dipasang di 2 kerbau itu, ada kayu palang, kemudian ada kayu yang menahan lehernya, kemudian ada kayu yang orang bilang luku itu, bajak itu, mata bajak. Kerbau dipukul, dilepas, kemudian kita mulai membajak sawah, membajak supaya alurnya teratur sehingga kerbau itu dipasang oleh kuk. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan bilang pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Kita ibarat kerbau junior yang belum berpengalaman. Yesus adalah kerbau yang senior. Jadi kita perlu belajar dari Yesus. Biasanya kerbau yang baru dilatih itu orang Kupang bilang klis. Karena lehernya atau pundaknya ini tidak terbiasa dengan kuk. Biasanya itu akan berkelit dan akan berontak. Tetapi lama-lama akan terbiasa. Tanpa penarik pun mereka akan jalan. Karena ada kerbau yang senior yang sudah terbiasa. Jadi itu setiap tahun kami lakukan sampai 2-3 kali saudara. Ketika padi sudah dipanen kita bajak. Dan kita suka, kenapa? Kita suka duduk di belakang kan? Karena kerbau jalan ya kita duduk di belakang. Di masa itu kan tidak ada mobil, tidak ada motor, hanya ada ternak. Jadi ya mumpung ya pesiar dalam sawah ikut dengan kerbau yang membajak sawah itu saudara. Jadi saudaraku yang kekasih, kita belajar dari Yesus. Sehingga di situ bilang
Kuk pun ringan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena kuk yang kupasang adalah apa? Yang kupasang enak. Enak kalau sudah terbiasa. Dan bebanku pun ringan. Kenapa ringan? Karena bersama Yesus. Kalau sendiri, saudaraku, beban itu jadi tidak enak. Beban itu jadi berat. Kenapa enak, saudaraku? Karena kita tidak sendiri, saudara. Ada kerbau senior kita yang akan menuntun kita, membawa kita untuk berjalan, untuk menyelesaikan apa yang menjadi rencana Tuhan. Itulah kasih karunia, saudara. Ayat yang terakhir kita baca di dalam Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudaraku yang kekasih, yang jadi masalah sebagai manusia, sebagai pribadi, kadang kita takut menghampiri Allah karena kita tidak tahu, saudara. Tapi Alkitab berkata, marilah kita menghampiri apa? Untuk dapat kasih karunia, datang hampiri takhta kasih karunia, saudara. Semakin kita datang menghampiri takhta kasih karunia, semakin kita berlimpah-limpah dengan kasih karunia. Semakin kita datang menghampiri takhta kasih karunia, kita akan bertumbuh dan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Kemudian ayat itu dikatakan bahwa supaya kita memperoleh apa? Rahmat, saudara. Memperoleh berkat, saudara. Dan pertolongan kita, pada waktunya, saudara. Itulah kasih karunia, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan, terus belajar untuk menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita memperoleh rahmat dan pertolongan kita pada waktunya. Amin, Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kami ada di hadapan takhta kasih karunia-Mu malam hari ini, Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan. Kami menjadi kuat hari ini dalam pengiringan kami kepadamu, karena Tuhan menyertai kami. Amen. Tuhan memberi kami kasih karunia. Kami bertumbuh di dalam kasih karunia, dan kami berlimpah-limpah kasih karunia. Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ajar kami untuk kami tidak mengandalkan pikiran kami sendiri, tetapi kami boleh belajar untuk menghampiri takhta kasih karunia-Mu, supaya Tuhan kami memperoleh rahmat dan pertolongan kami pada waktunya. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Remahkan lebih jauh pemberitaan firman-Mu dalam setiap pribadi, supaya Tuhan kami boleh berjalan di dalam perjanjian yang baru. Kami hidup di dalam Engkau, dan kami boleh bertumbuh di dalam kasih karunia. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.